Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah produksi penerbitan pers. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Mevandi Inseki, NIM 3418049. Ya, kali ini langsung aja ya. Yang pertama kita jawab yang nomor satu. Soalnya apa sih? Nomor satu, jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada berita langsung. Berita langsung ini dipisahkan jadi dua. Yang pertama itu hard news, yang kedua itu soft news. Hard news itu membahas tentang sesuatu yang berat, bukan berat dari sebuah benda, tapi berat dari konteksnya melalui pemikiran yang berat. Dan soft news itu adalah berita yang ringan. Berita ringan ini yaitu contohnya berita-berita yang enak untuk dibaca. Nah, yang nomor dua itu ada berita opini. Berita opini adalah berita pendapat, pernyataan atau komentar dari seorang ahli atau siapalah tokoh. Nah, contoh dari berita opini ini adalah contohnya kayak pidato presiden, pidato seorang ahli apa gitu. Contohnya ini ahli kependidikan tentang sekolah dari rumah atau lain dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada berita interpretatif. Berita interpretatif ini dikembangkan dari berita strike news, kemudian ditambahkan dengan berita opini. Nah, keduanya ini juga melalui proses editing serta adanya tambah-tambahan. Nah, berita interpretatif ini ya dikembangkan dari strike news kan, dan tambahan komentar. Nah, jadi itu yang nomor 3. Sementara yang nomor 4, berita penjelasan atau disebut juga berita pengungkapan. Jenis berita ini sifatnya menjelaskan secara detail dan menguraikan sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Fakta dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi pendapat. Kemudian lanjut aja ya, yang nomor 5. Deep news. Deep news ini adalah berita yang mendalam. Berita ini dibuat agar teman-teman itu yang baca itu bisa mendalami sebuah kasus atau sebuah pembahasan. Nah, deep news ini berarti dikembangkan dari berita yang sudah ada. Pendalaman berita ini dilakukan secara informasi tambah dengan mencari informasi tambahan, kemudian mencari fakta-fakta yang ada sebelumnya. Biasanya berita ini juga menonjolkan unsur how and why. How itu bagaimana ya, teman-teman udah tahu. Kemudian why itu mengapa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana proses terjadinya, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Yang keenam ini berita investigatif. Berita investigatif ini biasanya yang paling terkenal aja contohnya beritanya Mbak Nana atau yang ada di Trans TV itu. Saya pakai bakso burak kayak gitu. Itu contoh dari berita investigatif. Berita investigatif ini adalah berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan. Biasanya bikinnya nggak sebentar, bikinnya lama, dan ini dilakukan oleh profesional. Nah, berita investigatif ini ada bedanya dengan berita mendalam ya. Berita mendalam tadi itu berita investigatif ini yaitu jenis berita yang berisi dengan fakta untuk membongkar kasus kriminal atau penyelewengan. Sementara kalau yang tadi deep news itu membahas tidak
tentang ini dua itu. Saya minum dulu ya. Nah, kayak gitu. Investigatif ini bisa dibilang sebagai tingkat paling tinggi dalam sebuah pembuatan berita. Nah, yang ketujuh yaitu berita komprehensif. Berita komprehensif ini merujuk pada berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Contohnya, apabila kalian sering lihat di Trans TV itu ada berita yang membahas, yang ada TV-nya di sini gitu, terus membahas kayak kenaikan harga BBM dan lain sebagainya karena virus corona dan karena pandemi ini gitu. Nah, itu yang nomor 1. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online. Pers online. Teknisnya itu meliputi 2 hal, yaitu desain dan konten. Desain itu bisa prosesnya itu bisa mulai dari namanya. Contohnya Lubi atau apa, pekalongan.com atau yang lain sebagainya, membuat nama domain atau tagline atau logo. Nah, yang pertama bisa desain media online. Desain media online yaitu membuat situs beritanya dulu. Nah, situs beritanya ini bisa dilakukan di media online berbasis blog. Nah, seperti Blogger, WordPress. Itu hanya dalam hitungan menit kita udah bisa bikin sebuah blog. Nah, itu gratis juga ya. Atau bisa juga membeli domain, contohnya kayak yang .com, kemudian yang .co.id kayak gitu bisa membeli, dan itu harganya lumayan. Yang nomor 2, konten media online. Konten media online ini kan yang pertama itu membuat nama domain, nah membuat di mana nanti kita akan uploadnya gitu. Nah, yang nomor 2 ini kontennya ya kayak tulisan, kayak video atau gambar atau audio yang bisa diupload, dan itu bisa mengisi konten media sosial, media online kita. Nah, apa aja sih peraturannya atau syarat-syaratnya? Nah, ini ada ini. Dalam peraturan Dewan Pers nomor 4 tahun 2008 tentang standar perusahaan pers, disebutkan yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Nah, syarat-syaratnya ini. Yang pertama, perusahaan pers berbadan hukum, perseroan terbatas dan badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berarti harus sesuai dengan undang-undangan. Dan yang kedua, badan pers, perusahaan pers maksud saya, harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berkenaan. Nah, yang ketiga, perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 50 juta rupiah atau yang ditentukan oleh peraturan Dewan Pers. Yang keempat, perusahaan pers mampu memiliki keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya selama 6 bulan ke depan setidak-tidaknya ya. Yang ke berapa ya? Pokoknya lanjutnya, perusahaan pers wajib memiliki upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Padahal bulannya cuma 12. Nah, perusahaan pers wajib memberi kesejahteraan kepada karyawan. Kemudian perusahaan pers harus memberikan perlindungan hukum kepada karyawan dan
wartawan. Perusahaan pers harus memberikan pendidikan atau pelatihan kepada karyawan dan perusahaan untuk meningkatkan profesionalismenya. Nah, udah sih kayaknya gitu aja. Kemudian yang paling penting adalah perusahaan pers sudah diverifikasi oleh perusahaan pers, dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, kalau online itu masuknya ke Komisi Penyiaran Indonesia. Udah ya. Terima kasih nomor 2. Kembali ke nomor 3 ya. Soal nomor 3, bagaimana cara merancang rubrikasi program atau konten yang baik. Nah, rubrikasi itu apa? Rubrikasi adalah sebuah kategori, pengkategorian dalam sebuah berita. Nah, contohnya bagaimana cara merancang rubrikasi yang baik. Nah, kita mau merancang sesuatu yang baik itu harus disegmentasi tersendiri. Nah, itu jadi dikotak-kotakan. Kalau kita mau informasi saja ya dikotak-kotakan informasi saja. Contoh, berita tentang informasi apalah sepak bola itu sendiri, informasi tentang politik itu sendiri dah. Contoh dari rubrikasi itu seperti itulah. Bagaimana cara merancangnya itu tergantung dari tujuan kita, mau ke arah mana berita kita akan dibuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus sesuai dengan apa tujuan kita membuat media. Segmentasinya harus jelas sehingga pembaca itu dengan mudah bisa mencari hal-hal yang dia cari. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita kembali ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya apa? Soalnya adalah apa itu konvergensi media dan apa contohnya? Konvergensi media adalah penggabungan dari dua media ya yang bersatu. Nah, itu akan lebih mudah dianalogikan jika kita akan mudah dipahami jika kita menganalogikan konvergensi media itu dalam ranah cahaya. Banyak cahaya yang masuk kemudian dipantulkan melalui kaca pembesar sehingga cahaya itu akan terpantul ke bawah dan menjadi satu titik yang panas gitulah. Jadi gabungan dari beberapa cahaya menjadi satu cahaya yang sangat panas. Begitu juga dengan media. Ini contohnya kayak koran aja lah. Koran kan udah dari zaman dulu. Koran itu menerbitkannya dari media cetak. Nah, tapi sekarang ada penggabungan media cetak dengan media internet. Jadi sekarang banyak sekali media-media surat kabar begitu yang terjun di dunia internet sebagai contoh dari konvergensi media. Contohnya kayak kompas.net, kemudian detik.com, liputan 6 dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari konvergensi media. Menggabungkan antara media cetak dengan media digital digabungkan sehingga membentuk media yang bagus. Seperti itu. Kita lanjut nomor 5 ya, nomor terakhir. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Dalam mendirikan sebuah pers telah diatur ketentuannya dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers. Nah, dalam mendirikan sebuah lembaga pers harus diketahui bahwa di sini ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga pers. Lembaga pers ini yang pertama, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Kemudian setiap perusahaan pers itu juga harus terdaftar di Badan Hukum Indonesia. Perusahaan pers juga harus memberikan kesejahteraan terhadap wartawan dan karyawan pers dalam bentuk pembelian saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya seperti gaji dan bonus lainnya. Nah, perusahaan pers juga harus mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya minimal selama 6 bulan ke depan. Itu modal itu dapat digunakan
untuk berlangsungnya perusahaan pers tersebut. Nah, perusahaan pers ini juga harus memiliki peranannya sendiri, yaitu melihat masyarakat untuk mengetahui dan tujuan utamanya memang itu, dan menegakkan hak-hak demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan kebinekaan, mengembangkan pendapat umum dan berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mungkin itu aja nomor 5, dan